Oke, apakah sekarang layar sudah terlihat? Sudah ya. Oke, kita masuk ke presentasinya. Sebelumnya ini kita share dulu ya. Untuk teman-teman yang mau baca, kita share ke public chat. Oke, topik webinar pada pagi hari ini kita ambil dengan judul Simple but Vulnerable XSS atau Cross-Site Scripting. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Saya Rindy Sumawara, mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Teman-teman bisa menghubungi saya dari link yang ada di PPT ini. Ada website, Instagram, LinkedIn, dan email. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa kontak saya di sana ya. Oke, kita masuk ke tujuan. Tujuan dari materi XSS ini, webinar ini, yaitu untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para peserta tentang ancaman keamanan XSS pada aplikasi web, serta cara-cara untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi serangan XSS. Ada beberapa pembahasan. Itu yang pertama, kita ke pengenalan XSS, cara kerja XSS, contoh kasus nyata serangan XSS dan dampaknya, ada simulasi XSS juga sederhana, dan ada teknik penanganan dan pencegahan XSS, lalu ada kesimpulan, dan ada sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mungkin sudah punya pertanyaan, itu bisa langsung ditanyakan aja di kolom chat. Nanti kita jawab di sesi tanya jawab Q&A. Oke, pertama kita masuk ke pengenalan XSS. Oke, di sini ada definisi dan konsep. XSS adalah serangan keamanan pada aplikasi web, di mana penyerang menyisipkan skrip berbahaya ke dalam halaman web, yang kemudian dieksekusi di browser pengguna yang melihat halaman tersebut. Serangan XSS terjadi ketika aplikasi web tidak memvalidasi atau menyaring input pengguna dengan benar sebelum menampilkannya kembali ke pengguna lain. Secara umum, terdapat 3 jenis utama XSS berdasarkan cara skrip berbahaya disisipkan dan dieksekusi. Itu yang pertama ada Reflected XSS, ada Stored XSS, dan ada DOM-based XSS. Oke. Kenapa XSS merupakan ancaman keamanan web yang serius? Di sini dijelaskan bahwa XSS ini dapat mencuri informasi pengguna seperti session cookies atau kredensial, dapat memanipulasi konten web, dapat mengeksekusi skrip berbahaya tanpa sepengetahuan pengguna, dan lain-lain, teman-teman. XSS biasa digunakan untuk apa? Penyerang yang mengeksploitasi kerentanan skrip lintas situs biasanya dapat meniru atau menyamar sebagai pengguna korban, atau itu nanti dia session hijacking ya. 2. Melakukan tindakan apapun yang dapat dilakukan pengguna. 3. Membaca data apapun yang dapat diakses pengguna. Dapat menangkap kredensial login pengguna. Dapat juga melakukan perusakan virtual situs web. Dan yang terakhir dapat menyuntikkan fungsionalitas Trojan ke situs web. Sini ada perbedaan. Perbedaan antara tipe XSS itu tadi ada 3, Reflected, Stored, dan DOM-based. Kalau Reflected, dia merupakan jenis serangan keamanan web di mana payload script berbahaya disertakan dalam permintaan HTTP, biasanya melalui parameter URL, dan kemudian direfleksikan kembali dalam respon halaman web tanpa adanya sanitasi atau penyaringan yang memadai. Dalam serangan Reflected XSS, payload script berbahaya dipantulkan kembali kepada pengguna sebagai bagian dari halaman web yang dihasilkan oleh server. Di sini ada contoh URL yang terkena Reflected XSS. Di sini bisa kita lihat http example.com search query. Nah, di sini query-nya disisipkan sebuah script alert. Nanti script ini bisa dieksekusi. Ketika dieksekusi oleh klien, dia akan mengeksekusi
bagian dari script itu nanti akan menunjukkan alert, fungsi alert di JavaScript. Yang kedua ada store XSS, merupakan jenis serangan keamanan web di mana payload script berbahaya disimpan secara permanen di server atau basis data sebuah aplikasi web. Kemudian dieksekusi setiap kali konten yang mengandung payload tersebut dimuat atau ditampilkan kepada pengguna lain. Contohnya di sini, seorang penyerang yang memanfaatkan fitur ulasan produk untuk menyisipkan payload XSS yang berbahaya. Nah, nanti untuk contoh studi kasusnya kita ada store XSS nanti di akhir. Yang ketiga ada DOM-based XSS, merupakan jenis serangan keamanan web di mana payload script berbahaya dieksekusi di sisi klien melalui manipulasi DOM di browser pengguna. Perbedaannya dengan reflected dan stored adalah serangan DOM-based XSS tidak melibatkan pengiriman payload ke server, melainkan eksekusi langsung di sisi klien. Oke, di sini ada cara kerja XSS. Di sini ada gambar sederhana ya. Ada attacker, victim, dan website. Dan ada step by step-nya. Pertama, ada attackers mengirim script yang terinjeksi. Contohnya ini email scam. Lalu victim itu sebagai pengguna atau kita mengklik mungkin link yang dikirim dari email scam tersebut. Lalu setelah kita klik, browser akan memproses script yang dikirimkan oleh attacker, lalu mengirimkan informasi pengguna kita ke attacker dalam bentuk fetch mungkin ya kalau di JavaScript. Oke, di sini ada video simulasi XSS sederhana. Mungkin kita tonton terlebih dahulu ya. Oke, sebentar mungkin. But he looks at the results a little differently. Why is there some text written in bold letters? It seems that HTML tags are allowed input. Maybe any HTML tags. Let's see if Mel can exploit that. First, he needs a headline that draws attention. Now, what if he enters JavaScript code instead of a detailed description for his car? And what if that code would read the cookie of whoever is opening that page and send it to Mel's hacker server?
Mel saves his malicious ad to the server, and it is processed and stored in the database the same way Bob's ad was before. After this successful little lunch break, all Mel has to do is wait. Wait for someone else to open his malicious ad. Alice is taking another opportunity to check out if there are any new entries in the database. Again, her identity is validated by the server. Unfortunately for Alice, the new list of cars now includes Mel's cross-site scripting attack. Since the attack itself is hidden in the description, it will be launched the moment Alice opens the Read More page. Mel's script is now executed in Alice's browser. It will therefore read her cookie and send it off to Mel's web server. Basically, Mel used the vulnerable car sales web server to spread his attack to other users, in this case, to Alice. Mel's server is programmed to immediately send an email to him when any new cookies are delivered. In other words, Mel receives a cookie just a few seconds after it has been stolen. Since Alice's user session is stored in the cookie, Mel just received Alice's current digital identity. All he has to do is load her cookie into his browser, thus impersonating Alice in this web application. Virtually, Mel becomes Malice. With Alice's session, Mel can do everything Alice is entitled to do and see everything Alice is entitled to see. With every request Mel sends out, Alice's cookie is now passed on to the server and validated. And since the cookie contains Alice's current session, the server will actually believe the request really came from Alice. Naturally, this is something Alice doesn't want, but she can't do anything about it. She doesn't even know that this is happening. Let's give you a brief summary. XSS vulnerabilities are easy to spot, easy to exploit, and have a high impact on your business security. And that makes them really dangerous. Oke. Oke. Di sini tadi kita bisa lihat ada dua orang ya. Itu ada Bob dan Alice yang mengakses suatu situs pembelian mobil lah, situs jual mobil. Bob dan Alice. Nah, lalu ada orang ketiga yang bernama Mel. Nah, lalu si Mel mencoba menyisipkan skrip JavaScript ke dalam situs penjualan mobil ini. Dia berpura-pura menjual mobil extremely cheap sehingga Alice mengklik form part mobil tersebut ya. Lalu identitas dari Alice atau cookiesnya di hijack oleh si Mel. Kira-kira seperti itu. Lalu Mel bisa mendapat semua akses yang Alice punya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke, tuh next slide. Nah, di sini ada contoh kasus. Nah, yang pertama itu ada Twitter XSS attack. Di tahun 2010, Twitter mengalami serangan XSS juga.
Dalam serangan ini, penyerang menyuntikkan kode JavaScript berbahaya ke dalam tweet yang diposting di platform Twitter. Dengan memanfaatkan celah ini, penyerang dapat menyebarkan pesan berbahaya kepada pengguna Twitter lainnya. Nah, di sini ada cara serangan berlangsung. Di sini ada 3. Pertama, penyisipan kode JavaScript. Itu penyerang mengirim tweet berisi teks atau tag HTML khusus yang tidak difilter dengan benar oleh sistem keamanan Twitter. Contohnya, penyerang menyisipkan kode seperti script alert akun Anda telah diretas ke dalam tweet. Lalu, dia menyebar melalui retweet ya. Ketika pengguna Twitter lain melihat atau meretweet tweet yang terinfeksi, maka kode JavaScript dalam tweet tersebut akan dieksekusi juga oleh browser yang melihat retweet tersebut. Yang ketiga ada potensi dampak. Di sini kita bisa lihat serangan yang dapat digunakan untuk menyebarkan malware lebih lanjut, mencuri informasi pengguna, atau mengarahkan pengguna ke situs phishing. Yang kedua ada Yahoo XSS Mail Attack pada tahun 2013. Layanan Yahoo Mail ini juga dapat tidak menfilter ya sanitize dari emailnya, mengirimkan email berbahaya yang berisi kode JavaScript lalu dapat dieksekusi oleh pengguna. Di sini ada cara serangannya, sama seperti Twitter. Dia menyisipkan kode JavaScript, lalu kode JavaScript-nya dieksekusi oleh browser penerima. Lalu potensi dampaknya, informasi penggunanya tersebar ke orang-orang yang tidak berwenang. Nah, di sini kita akan melakukan contoh simulasi XSS sederhana. Oke, kita masuk ke Visual Studio Code. Sini saya sudah membuat satu web yang vulnerable yang berisi CRUD sederhana, namun tidak di sanitize filternya. Kita coba menghidupkan database dulu ya. Tes. Di 7 80 81. Nah, di sini sudah ada satu database CRUD sederhana. Lalu kita nyalakan servernya. Port 8000. Nah, ini kita buka port 8000 untuk sebagai web vulnerable-nya, berisi login admin. Kita masuk sebagai username saya. Sekarang saya bisa masuk sebagai administrator dan masuk ke dashboard aplikasi CRUD yang telah kita buat, vulnerable website-nya. Oke, di sini ada fitur komentar. Nah, fitur komentar ini adalah satu fitur yang field inputnya tidak disanitize, sehingga kita dapat menyisipkan script berbahaya ke dalam fitur komentar ini. Oke, kita coba, kita tambah komentar. Coba. Kita coba field komentar yang biasa ya. Tidak ada reaksi apa-apa karena memang hanya komentar biasa. Lalu kita coba menggunakan menyisipkan script berbahaya. Kita masukkan teks script di dalam komentar. Lalu kita buat script. Contoh saja kita masukkan alert. Kita tambah komentarnya. Nah, setiap pengguna mengeksekusi,
maka akan ada script yang dieksekusi. Setiap pengguna melihat halaman web ini, maka pengguna itu akan melihat script yang kita sisipkan ke dalam komentar. Nah, di sini terlihat juga seperti tidak ada apa-apa, seperti teks biasa. Tapi kalau kita inspect di John, ternyata di dalam paragraf ini ada script yang disisipkan ke dalam. Kalau kita lihat dari sisi database, kita lihat ke komentar. Nah, di sini ada script yang disisipkan ke dalam aplikasi web. Terlihat normal, tapi sebenarnya ada. Ini karena scriptnya yang betul-betul eksplisit ya. Sekarang bagaimana kalau scriptnya yang mencuri cookies atau session hijacking? Di sini saya sudah membuat satu script yang sudah jadi ya teman-teman. Kita bisa ke GitHub. Ini ada script XSS yang mencuri cookie, fitur yang mencuri cookie. Di sini kita bisa lihat cookie yang kita dapat dari script dari website tadi akan dikirim ke bot Telegram yang saya punya. Di sini ada fitur Telegram, fetch ke api.telegram, mengirimkan cookies dalam bentuk teks. Oke, kita coba. Pertama, ini scriptnya kita convert dulu ke CDN agar dapat digunakan ya teman-teman. Kita bisa masuk ke JS Deliver, kita convert from GitHub. Nah, di sini kita sudah dapat JS plain-nya. Kalau kita buka, nah di sini script ini akan kita insert ke dalam website yang rentan ya, yang mempunyai celah keamanan. Oke, di sini kita hapus dulu ya yang John. Oke, sudah normal. Lalu kita buat lagi. Lalu juga dan menyisipkan script src. Oke, lalu juga script yang lalu kita tambah komentarnya. Nah, terlihat seperti tidak ada apa-apa. Sepertinya websitenya berjalan dengan normal, namun cookies kalian sudah masuk ke bot Telegram saya. Apa yang terjadi kalau cookiesnya udah nyampe di bot Telegram saya? Misalnya kita adalah orang yang tidak berwenang ya. Kita copy cookiesnya. Kita parsing dulu, copy. Lalu kita anggaplah ini sebuah ini baru ya, user lain. Kita masuk dari incognito. Pada awalnya saya belum login, saya tidak login, lalu saya akan assign cookiesnya menggunakan extension edit this cookie. Kalian bisa dapat di Chrome. Lalu kita assign, kita refresh. Nah, lihat saya sekarang sudah login ke administrator tanpa mengetahui password administratornya. Dan script ini selalu berjalan ya setiap kali kita display index. Seperti ini, kalau kita refresh, dia akan mengirim kembali. Kita refresh, kirim kembali. Kira-kira seperti itu kalau untuk contoh sederhananya teman-teman. Oke, kita kembali ke presentasi. Ini scriptnya bisa kalian lihat di GitHub saya kalau kalian penasaran. Nanti bisa kalian modifikasi sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, sekarang bagaimana teknik
penanganan dan pencegahan XSS tersebut. Di sini dikatakan dalam beberapa kasus mencegah pembuatan XSS adalah hal yang mudah, namun tergantung pada kompleksitas aplikasi dan cara aplikasi menangani data yang dapat dikontrol pengguna. Secara umum, untuk menghindari kerentanan XSS secara efektif, kemungkinan besar akan diperlukan kombinasi dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, memfilter input pada saat penerimaan. Nah, pada saat menerima input pengguna, validasi dan bersihkan data tersebut untuk hanya mengizinkan input yang diharapkan atau valid. Hal ini dapat dilakukan menggunakan fungsi bound PHP untuk filtering seperti sanitasi seperti filter underscore input dan HTML special chars. Di sini bisa kita lihat contoh kodenya. Ada username yang disanitize dengan string dan ada email juga yang disanitize dengan string. Maka nanti di username dan email dia tidak dapat menyisipkan tag HTML atau tag HTML-nya diubah menjadi Unicode ya. Yang kedua, encode data pada saat output. Yang tadi dia sanitize pada saat input, yang ini disanitize pada saat ingin di output atau dikeluarkan. Sebelum mengeluarkan data yang dikontrol, pengguna dalam respon HTTP kodekan output tersebut berdasarkan konteksnya untuk mencegah data diinterpretasikan sebagai konten aktif. Gunakan fungsi HTML special chars dalam PHP untuk mengodekan karakter khusus HTML. Nah, di sini bisa kita lihat gunakan HTML special chars. Oke. Yang ketiga, ada content security policy, mengimplementasikan header content security policy untuk membatasi sumber dari mana browser dapat memuat daya, script, atau gaya. Hal ini membantu mengurangi dampak kerentanan XSS. Nah, contoh yang ketiga ini, dia membatasi script yang dapat berjalan sesuai dengan domainnya. Jadi kalau kita ada di website, di aplikasi kita itu, kita batasi misalnya script yang dapat berjalan hanya dapat berasal dari domain kita sendiri gitu. Kalau dari luar dia akan ditolak dan tidak dijalankan. Itu kita coba teknik penanganannya. Di administrator. Nah, ini masih jalan. Kita akan melakukan filter di fitur tambah komentar. Oke, berarti ini filter pada saat input. Di post komentar ketika kita mengirimkan komentar ini, kita beri dia HTML special chars. HTML special chars. Yang tadi kita hapus dulu. Kita copy. Kita lihat. Oke. Lalu kita lihat sport sekarang sudah bersih. Lalu kita buat dengan komentar yang sama. HTML special chars tambah komentar. Nah, lihat. Sekarang scriptnya tetap masuk tapi tidak bisa dieksekusi karena data yang disimpan dia sudah di sanitize terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari sisi database, nah ini dia diubah menjadi tag spesial dari HTML ya. Ini dan less than, greater than, less than, quote, kutip, seperti itu. Itu cara kalau untuk di input ya, kita juga bisa melakukannya di output. Misalnya inputnya kita biarkan dia vulnerable, tapi di output kita filter dia menggunakan HTML special chars ya. Nah, di sini HTML special chars. Kita hapus kembali data yang sudah ada.
Oke, kita tambah komentar. Nah, ini juga sama, namun dia hanya memfilter di output pada saat dikeluarkan. Di sini kita inspect, kita bisa lihat scriptnya tetap masuk. Dan kalau kita lihat dari sisi database, bahkan ini tidak difilter sama sekali ya. Kalau dari sisi database itu melakukan filter sanitize pada saat output ketika dikeluarkan. Ya, seperti itu. Lalu ada cara ketiga dari menggunakan content security policy. Itu kita coba juga. Kita coba copy. Udah. Kita jalankan di index. Anggaplah kita biarkan dia vulnerable. Kita jalankan di paling atas. Kita hanya menerima script dari jsdeliver.net. Selain itu kita tolak. Lalu CDN yang tadi kita ganti ke Fastly contohnya. Fastly jsdeliver. Coba jalan. Nah, ini tetap jalan. Cuman dia sudah berbeda CDN ya. Sudah berbeda alamat server. Karena kita hanya mengizinkan sekarang, kita hanya mengizinkan dari cdn.jsdeliver.net semua script yang masuk dari cdn.jsdeliver.net akan diperbolehkan, selain itu akan ditolak atau tidak dieksekusi. Kita coba. Nah, sekarang terlihat di sini ada halo juga dan ada script. Sebenarnya scriptnya terpanggil ya, tapi dia tidak dieksekusi. Kenapa? Karena sudah kita setting di content security policy tadi. Dan kalau kita lihat di konsol, dia di refuse load scriptnya karena menggunakan content security policy tadi. Kita hanya menerima semua script yang berasal dari domain ini, cdnjsdeliver.net. Sementara script berbahaya tadi, kita hostingnya di fastly.jsdeliver.net. Sehingga dia ditolak dan tidak dieksekusi. Kira-kira seperti itu. Tapi sebelum itu sebenarnya ada lagi satu cara untuk mengamankan pencurian cookies khususnya. Kita bisa coba di nah, ini masuk cookies PHP Session ID, tapi ini bisa kita amankan teman-teman agar sessionnya tidak dapat di hijack oleh XSS. Itu kita bisa memberi HTTP only ya kalau nggak salah. Kita bisa set dari cookies ketika kita melakukan login. Coba kita lihat di sini. Di sini. Sini bisa kita beri expired, baru pet domain, baru ada secure dan HTTP dengan ID. Kita beri HTTP only. Lalu kita coba logout. Ini masih tidak tercentang ya HTTP only. Yes.
Tadi sudah kita hidupkan ya cookies dari HTTP only, sehingga session hijacking itu tidak bisa dilakukan, teman-teman. Dia bisa mendapat cookie, nah ini cookie yang kita dapat terbaru, cuman dia tidak dapat mengambil PHP session ID-nya, sehingga dia tidak dapat melakukan session hijacking. Ini salah satu cara menghindari XSS session hijacking. Cuman cara ini juga masih bisa menimbulkan kerentanan lain ya. Misalnya menjadi websitenya itu bisa kita deface kalau kita menggunakan hanya mengenable HTTP only ya. Misalnya di sini kita ada fake login xss.js. Ini kita buat semacam script mengelabui klien dengan menampilkan tampilan login Facebook yang fake. Kita coba, kita copy linknya, lalu kita masukkan sebagai komentar. Kita review dulu script ini. Oke, jadi scriptnya ini akan menampilkan Facebook login HTML yang ada di sini. Dan di bawahnya juga akan mencuri informasi username dan password yang kita inputkan ke dalam fake login tersebut, lalu dikirim juga ke Telegram bot yang kita definisikan. Kita coba scriptnya. Nah, lihat. Dia tiba-tiba berubah menjadi halaman Facebook dan tidak bisa Facebook fake ya, dan tidak bisa mengakses halaman indeksnya secara normal. Itu yang terjadi kalau kita hanya memberikan perlindungan di session hijacking ya, teman-teman. Jadi dia websitenya itu bisa ke deface seperti ini. Bagaimana kalau user dia login? Dia misalnya login. Dia pikir ini login Facebook yang beneran, lalu dia tekan tombol login. Nah, sekarang website sudah menjadi normal, tapi yang user tidak tahu, username dan password yang user tadi input, dia masuk ke Telegram. Dan kita dapat username dan password dari user yang naif tadi, teman-teman. Yang dia memasukkan input username dan password Facebook aslinya ke dalam fake login tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi, untuk best practice memang cara pertama dan kedua ini harus diterapkan di dalam website teman-teman sekalian. Memfilter XSS itu dia kita filter saat input dan juga kita filter di outputnya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Kalau untuk cara ketiga ini opsional, kalau teman-teman mau pakai silakan. Cuman ini akan menjadi kesulitan juga ke depannya jika kita menggunakan script-script dari pihak ketiga. Oke, mungkin sampai segitu saja simulasinya. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan, XSS dapat memiliki dampak serius terhadap keamanan aplikasi web dan pengguna. Penting untuk selalu menerapkan praktik keamanan yang tepat untuk melindungi aplikasi dari serangan XSS dan memastikan keamanan pengguna. Dengan memahami cara kerja XSS dan langkah-langkah pencegahan yang efektif, kita dapat meningkatkan keamanan aplikasi web dan melindungi pengguna dari ancaman yang merugikan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman ketik pertanyaan teman-teman di kolom chat. Kita akan tunggu 10 menit mungkin. 10-5 menit. Kita tunggu 5 menit mungkin ya teman-teman. Silakan ketik pertanyaan teman-teman di kolom chat.
Oke, sini sudah ada 2 pertanyaan dan waktunya sudah habis ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau bertanya lagi silakan. Oke, pertanyaan pertama dari Laksmana. Maaf Kak, izin bertanya, untuk cara CSP tadi kan membatasi sumber dari mana browser membuat script. Jika link JS delivernya sama seperti JSP, apa dia tetap berjalan karena tidak di reviews? Script JSP. Oh, ini ya, content security policy. Oke, pertanyaan Laksa. Jika link JS delivernya sama seperti yang di JSP, apakah dia tetap berjalan karena tidak di reviews? Ya, jawabannya itu dia akan tetap dieksekusi karena dia mengizinkan domain yang sama. Contohnya di sini kita mengizinkan jsdeliver.net, maka semua script yang ada di dalam domain ini yang di hosting di dalam domain jsdeliver.net itu bisa dieksekusi oleh website kita. Tadi kita menggunakan menghost scriptnya di Fastly JSDeliver, sehingga dia akan ditolak karena yang diizinkan hanya cdn.jsdeliver.net. Selain itu akan ditolak scriptnya, tidak akan dieksekusi. Untuk best practice-nya sebenarnya, untuk cara ketiga tadi yang security policy, kita hanya mengizinkan domain yang kita punya, tidak domain public. Misalnya kita membuat domain pribadi untuk website pribadi kita, maka script header-nya kita isi dengan hanya domain kita sendiri. Misalnya di sini saya menggunakan domain saya www.rnid.id, maka semua script yang ada di domain ini bisa dieksekusi, selain itu ditolak. Makanya sebenarnya cara ketiga ini ya cara yang kurang efektif ke depannya. Misalnya kita nanti menggunakan terintegrasi dengan pihak ketiga, maka kita tidak bisa mengeksekusi script yang mereka berikan. Kira-kira. Jadi untuk security policy ini best practice-nya itu kita menggunakan domain kita sendiri, lalu script-script yang ingin kita gunakan di dalam website kita, kita hosting di dalam server kita sendiri dengan domain yang kita punya sendiri. Sehingga pihak ketiga tidak mungkin mempunyai akses untuk menulis script berbahaya ke dalam domain dan server kita sendiri. Kira-kira seperti itu Laksamana. Ya, pertanyaan kedua dari Dina Fadia Herika. Izin bertanya Bang, apa ada alat atau metode otomatis yang berguna dalam mengidentifikasi kerentanan XSS dalam aplikasi web? Kalau untuk XSS biasa dia dilakukan pengetesan secara manual ya, menggunakan insert data manual. Tapi kalau untuk alat seharusnya ada dari Portswigger. Portswigger ini sebuah perusahaan yang bergerak di aplikasi bidang cyber security, dan mereka menjual aplikasi juga. Selain mereka memberikan akademi dan memberikan instruction untuk semua kerentanan-kerentanan pada web, mereka juga menjual aplikasi yang dapat membuat otomatis pengecekan semua kerentanan di dalam website kita. Sini bisa kita lihat nama aplikasinya adalah Burp Suite. Sini ada yang Community Edition, bisa kalian download. Burp Suite ini nanti di dalamnya ada extension yang bisa kita gunakan sesuai dengan kerentanan web yang ingin kita cari. Misalnya XSS, harusnya Burp Suite mempunyai extension untuk itu. Nah, di sini untuk kita lihat video. Nah, di sini sudah ada yang mencoba. Cuman saya belum pernah coba untuk Burp Suite ini untuk ngetes XSS. Teman-teman mungkin bisa coba dan seharusnya bisa ya teman-teman. Ya, mungkin itu saja jawabannya untuk
pertanyaan dari Dina. Jawabannya bisa menggunakan verb sweep dari Portswigger. Untuk pertanyaan lain, apakah ada teman-teman? Jika tidak ada, akan kita akhir ya. Kita tunggu mungkin 1 menit lagi. Oke teman-teman, mungkin hanya ada 2 pertanyaan ya dari sesi webinar pada pagi hari ini. Mungkin kita cukupkan saja untuk webinar XSS pada pagi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Oke, saya dokumentasi dulu. Beruang bang, oke tidak apa-apa. Abdul Rahman, oke. Oke, sudah saya dokumentasi. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Sekarang sudah boleh live teman-teman. Oke.